Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sumber daya energi, yaitu salah satunya dari sumber daya energi terbarukan adalah tenaga panas bumi atau geothermal energi. Nah, yang pertama, apa itu geothermal energi? Geothermal sendiri atau panas bumi merupakan salah satu sumber energi alami bumi yang terdapat di dalam perut bumi. Energi ini didapat dari interaksi antara panas batuan dan air yang mengalir di sekitarnya. Panas yang terkandung di aliran air tersebut mengandung energi yang dapat dimanfaatkan. Nah, tenaga panas bumi sendiri berarti memanfaatkan panas yang berasal dari dalam bumi atau kita sebutnya sebagai geothermal energi. Nah, selanjutnya apa sih syarat-syarat panas bumi itu menjadi suatu energi? Nah, yang pertama itu syaratnya adalah adanya batuan panas bumi berupa magma. Di sini ada magma di gambar yang di samping. Nah, kemudian yang kedua adanya persediaan tanah secukupnya yang sirkulasinya dekat dengan sumber magma agar dapat membentuk uap air panas. Yang ketiga adanya batuan berpori atau poreus yang menyimpan sumber uap dan air panas, atau disebut dengan reservoir rock. Yang keempat adanya batuan keras yang menahan hilangnya uap dan air panas atau cap rock. Kemudian yang kelima, adanya gejala-gejala tektonik di mana dapat terbentuk rekahan-rekahan di kulit bumi yang memberikan jalan kepada uap dan air panas untuk bergerak ke permukaan bumi. Nah, yang keenam, panasnya harus mencapai suhu tertentu minimum sekitar 180 derajat sampai dengan 250 derajat Celcius. Nah, jadi untuk syarat-syarat suatu panas bumi dapat menjadi suatu energi bisa kita lihat juga di samping. Jadi yang pertama, tadi syaratnya adalah adanya batuan panas bumi berupa magma. Nah, di sini ada lapisan bumi, di sini ada lapisan kulit, dan sini ada mantel bumi. Di sini ya ini lapisan kulit. Jadi yang ada batuan padat, batuan berpori, dan batuan padat ini merupakan lapisan kulit bumi. Kemudian di sini adalah lapisan mantel bumi yang di dalamnya terdapat magma tadi, batuan panas bumi berupa magma. Nah, kemudian akibat adanya sumber panas dari magmanya tadi, di sini timbul aliran panas di bebatuan-bebatuan di lapisan kulitnya tadi, timbul aliran panas di sini. Timbul aliran panas, kemudian di lapisan kulit buminya di sini ada batuan berpori. Nah, batuan berpori ini yang menyimpan sumber uap dan air panasnya tadi. Nah, sumber uap dan air panasnya tadi didapatnya dari ini ada air tanah di permukaan bumi. Di sini ada danau. Nah, danaunya sendiri dia menyerap di lapisan kulitnya dia menyerap air dari danau tadi atau sungai sehingga terbentuk air tanah. Kemudian juga ada hujan yang jatuh ke permukaan bumi sehingga adanya resapan air hujan pada batuan padat yang mengalir ke batuan berpori tadi. Nah, kemudian adanya sumber-sumber uap dan sumber air yang didapatkan tadi yang mengalir ke batuan berpori, kemudian mendapatkan aliran panas dari magma tadi, sehingga terjadi pemanasan air yang terkumpul dalam batuan berpori. Nah, pemanasan air tadi yang dihasilkan oleh panas dari magma itu menimbulkan uap-uap yang akan naik ke permukaan atau ke kulit bumi. Kemudian uap-uap tadi disimpan di batuan keras, di batuan padat, di lapisan yang di atas ini, batuan padat, agar uap-uap dan air panasnya tadi tidak mudah hilang seperti itu. Nah, kemudian yang syarat yang kelima tadi adanya gejala-gejala tektonik di mana dapat terbentuk rekahan-rekahan di kulit bumi. Nah, uap-uap tadi akan menjadi semburan uap dan sumber air panas di sini apabila
Di sini ada semburan uap, di sini ada sumber air panas. Apabila pada permukaan atau lapisan kulit buminya ini terdapat gejala-gejala tektonik tadi, sehingga uapnya di sini bisa membentuk sebagai semburan uap dan sebagai sumber air panas yang akan dimanfaatkan selanjutnya, seperti itu. Jadi ini merupakan proses atau syarat-syarat dari panas bumi sehingga menjadi suatu energi. Kemudian geothermal sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan. Jadi panas bumi atau geothermal termasuk dalam sumber energi terbarukan atau renewable energy karena energi panasnya berasal dari batuan panas di perut bumi yang akan selalu ada selama bumi ini juga masih ada, seperti itu. Jadi tidak akan habis energinya karena berasalnya dari bumi dan selama bumi masih ada energinya akan tetap ada. Kemudian yang kedua, geothermal energi sebagai pengganti sumber energi tak terbarukan karena energi panas bumi ini atau tenaga panas bumi ini juga merupakan energi yang ramah lingkungan karena energi ini merupakan energi yang zero polutan atau tanpa polusi, tidak menghasilkan polusi. Nah, potensi Indonesia dalam pemanfaatan energi panas bumi sendiri, sumber daya panas bumi paling aktif ditemukan di sepanjang batas lempeng utama, di mana gempa bumi dan gunung berapi terkonsentrasi, yaitu daerah yang disebut, yang kita sering sebut sebagai Ring of Fire, yang mengelilingi Samudra Pasifik. Nah, Indonesia sendiri itu termasuk dalam salah satu negara yang disebut atau termasuk dalam istilah Ring of Fire tersebut karena beberapa daerah yang berada di Indonesia itu dilalui oleh jalur Ring of Fire tadi, seperti Sulawesi Utara, Nusa Tenggara, Pulau Jawa, dan Sumatera Utara. Nah, dalam hal ini karena ada beberapa daerah yang dilalui oleh jalur Ring of Fire tersebut, maka Indonesia sendiri sangat berpotensi dalam menghasilkan energi panas bumi atau geothermal energi. Nah, untuk pemanfaatan dari geothermal energinya sendiri atau energi panas buminya, itu dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi pada pemandian air panas yang pertama. Tadi ya, karena ada dua bentuk yang bisa dimanfaatkan dari panas bumi tadi, ada semburan uap, kemudian yang kedua tadi adanya sumber air panas. Nah, ini yang dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi untuk pemandian air panas. Ini salah satu bentuk pemanfaatan dari energi panas bumi. Nah, yang kedua, pemanfaatannya adalah untuk menghangatkan bangunan melalui sistem pemanas listrik. Air panas di dekat permukaan bumi disalurkan langsung ke dalam bangunan dan industri untuk mendapatkan panasnya tersebut. Nah, yang ketiga, pemanfaatan dari energi panas bumi sendiri yang sangat dekat dengan konsentrasi kita adalah sebagai pembangkit tenaga listrik atau PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Seperti itu, yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini merupakan skema konversi tenaga panas bumi menjadi tenaga listrik. Jadi ini proses konversi tenaga panas bumi dalam suatu pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, jadi di sini ada sumber panas bumi ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang lapisan coklat muda, orange, dan kuning ini merupakan lapisan bumi tadi. Seperti itu. Nah, di sini diinjeksikan ada pipa-pipa yang mengalirkan air sehingga aliran airnya ini pipa-pipa tadi dimasukkan ke dalam tanah dalam kedalaman tertentu sehingga dia mendapatkan temperatur yang diinginkan dari si sumber panas bumi yang ada di bawah ini. Kemudian aliran airnya ini mendapatkan panas sehingga timbul uap panas dari aliran air yang dipanaskan dari sumber panas bumi tadi. Kemudian di sini ada separator atau pemisah antara uap kering dengan
airnya tadi. Jadi nanti siklus airnya akan berputar lagi. Di sini ada tangki untuk pendinginan air karena tadi airnya sudah dipanaskan dari dari panas bumi tadi, sehingga pada saat dipisahkan menjadi uap kering dan air, maka airnya dialirkan lagi ke tangki pendingin, kemudian nanti akan diinjeksikan lagi ke dalam tanah lagi untuk dipanaskan kembali. Nah, kemudian yang dimanfaatkan untuk membangkitkan tenaga listrik pada PLTP adalah uap keringnya tadi yang sudah dipisahkan dari pemanasan air tadi. Nah, uap keringnya ini yang akan menggerakkan turbin, kemudian turbinnya akan menggerakkan generator sehingga generatornya nanti akan bisa menghasilkan tenaga listrik. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran umum proses konversi energi panas bumi menjadi energi listrik, seperti itu. Nah, untuk perkembangan tenaga panas bumi atau geothermal energi sendiri dan perkembangan PLTP, pembangkit listriknya, tenaga panas bumi saat ini di Indonesia, kalau berdasarkan RUPTL tahun 2019 hingga 2028, jadi potensi energi panas buminya sendiri itu ada sekitar 29.544 megawatt. Tapi kapasitas terpasang dari PLTP-nya sendiri yang sudah dipasang hingga saat ini itu baru dimanfaatkan sebesar 1.438,5 megawatt. Nah, jadi untuk persentase pemanfaatan energi panas bumi yang ada di Indonesia saat ini baru hanya 4,9% saja dari potensi yang ada di Indonesia. Ini sumbernya berdasarkan peraturan Presiden nomor 22 tahun 2017 mengenai Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Jadi berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional tadi, jadi pemanfaatan energi panas bumi ini statusnya sampai 2015 hanya baru dimanfaatkan sekitar 4,9% saja. Seperti itu. Nah, untuk rencana pengembangan pembangkit energi baru terbarukannya sendiri untuk PLTP bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 2019 direncanakan pengembangan pembangkitnya itu di kapasitas 190 megawatt. Nah, hingga 2028 nanti diperkirakan kapasitas dari PLTP-nya akan mencapai 4.607 megawatt. Jadi ini adalah perkiraan atau perencanaan dari pengembangan pembangkit listrik tenaga panas buminya nanti. Seperti itu, berdasarkan RUPTL tahun 2019-2028. Nah, kemudian ini merupakan peta sebaran potensi panas bumi yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berada di jalur Ring of Fire, sehingga Indonesia sendiri berpotensi untuk memiliki potensi panas buminya itu sangat tinggi gitu. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia sendiri memiliki kapasitas potensi energi panas bumi yang sangat besar. Salah satunya yang paling tinggi adalah di Pulau Sumatera. Nah, di Pulau Sumatera ini mencapai 11.646 megawatt elektrik. Jadi ini sudah dikonversi ke tenaga listrik. Pemanfaatan energinya atau kapasitasnya itu potensi energinya mencapai 11.646 megawatt tenaga listrik. Kemudian di Pulau Jawa 10.286. Kemudian yang tertinggi lagi ada di Sulawesi sekitar 3.101. Kemudian disusul oleh Nusa Tenggara sebesar 1.536 megawatt. Kemudian di Maluku 1.328 megawatt, di Bali 354 megawatt, di Kalimantan 182, dan di Papua sendiri berpotensi sebesar 75 megawatt. Nah, ini data sebaran potensi panas bumi di Indonesia ini
berdasarkan Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia tahun 2017 oleh Kementerian ESDM. Seperti itu. Jadi sangat besar potensi panas bumi di Indonesia. Kalau saya tidak salah sekitar 29.000 di tahun 2017 itu 29 ribuan megawatt potensi panas buminya di Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan tenaga panas bumi itu sendiri? Nah, yang pertama di sini ada kelebihannya, positifnya dari pemanfaatan tenaga panas bumi. Yang pertama, tenaga panas bumi atau geothermal energi sendiri merupakan renewable energy karena sumber energinya tidak akan habis selama bumi masih ada. Kemudian yang kedua, jika PLTP dimanfaatkan secara benar, maka tidak akan ada produk samping yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi sebenarnya energi ini sangat ramah lingkungan asalkan pemanfaatannya itu dilakukan secara benar, seperti itu. Nah, yang ketiga, pada PLTP tidak menggunakan bahan bakar fosil sama sekali sehingga tidak menimbulkan efek rumah kaca, karena kalau dia menggunakan bahan bakar fosil, hasil pembakarannya tadi kan yang akan mencemari lingkungan, yang akan menyebabkan adanya efek rumah kaca. Nah, sedangkan PLTP sendiri bahan bakarnya sangat alami, hanya menggunakan air dan panas bumi sehingga tidak menimbulkan polusi dan efek rumah kaca. Nah, kemudian kalau ada kelebihan pasti ada kekurangannya juga dari pemanfaatan tenaga panas buminya sendiri. Nah, kekurangan yang pertama yaitu dalam pemanfaatannya sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi, dia memerlukan lahan yang besar gitu dan tidak bisa menggunakan lahan yang sembarangan karena dibutuhkan lahan yang di dalamnya terdapat batuan panas yang cocok pada kedalaman yang tepat untuk pengeboran. Seperti itu. Yang kedua, jenis batuannya harus mudah untuk dibor ke dalam untuk menjaga area sekitar karena jika lubangnya dibor dengan tidak benar, maka mineral dan gas yang berpotensi membahayakan bisa menyembur dari bawah tanah. Ini terkait dengan yang kelebihan yang kedua tadi. Kalau misalnya dia dimanfaatkannya secara salah, seperti membornya dia salah ngebor, itu akan menyebabkan mineral dan gas yang lainnya yang terkandung dalam tanah tadi dia tereksploitasi, kemudian yang harusnya tidak terkena bor tadi dia malah bisa membahayakan karena ikut terambil seperti itu. Nah, hal ini juga akan dapat menyebabkan pencemaran lingkungan seperti itu. Jadi sebenarnya akan ada potensi juga sebenarnya untuk mencemari lingkungan, tapi jika ini dilakukan dengan benar sebenarnya dari panas buminya sendiri itu tidak menghasilkan pencemaran lingkungan sama sekali. Seperti itu. Hanya dalam prosesnya saja, proses pengeborannya tadi kalau tidak benar dilakukan maka akan timbul pencemaran lingkungan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian untuk pemaparan saya mengenai tenaga panas bumi atau geothermal energi. Tetap sehat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.